Oke, dalam project UAS Sistem Microprocessor ini kita akan belajar tentang motor stepper. Ya, jadi motor stepper itu terdiri ada dua jenis, itu yang jenisnya bipolar, ada juga yang jenisnya unipolar. Ya, di dalam motor stepper itu ada lilitan yang berada di stator ini ya, di dalam stator. Dan ada magnet permanen ya yang disimpan sebagai rotor. Jadi yang bergerak itu adalah magnet permanennya. Ya, umumnya stepper yang jenisnya unipolar ini banyak digunakan untuk penggerak yang sangat sederhana ya untuk belajar tentang motor stepper gitu ya. Ya, jadi ini untuk Arduino, jenis Arduino sering gunakan yang jenisnya unipolar. Ya seperti ini yang jenisnya unipolar. Di dalam rangkaian unipolar itu terdiri antara lilitan A dan B-nya itu terhubung dengan satu common ya. Ini juga lilitan C dan lilitan D terhubung oleh satu common. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini adalah cross section dari motor stepper ya. Ini ada lilitan di dalam stator, lalu ini ada rotor ya, rotor magnet permanen, di mana yang merah ini adalah yang kutubnya adalah utara, ya, yang biru adalah kutubnya yang selatan, ya. Nah ini untuk step, jadi motor stepper itu kan bergerak berdasarkan step, ya, berdasarkan dengan step. Di mana stepnya itu ini terhubung atau terkonfigurasi dari teeth ya, dari giginya ini ya. Jadi stepper motor itu bisa bergerak berapa derajat tergantung dari jumlah gigi ya. Umumnya adalah motor stepper itu ya, ini gigi-giginya ya. Jadi motor stepper itu adalah ada 200 gigi. Ini ada 200 gigi ya. Jadi kalau 360 dibagi 200 gigi itu kurang lebih adalah 1,8 derajat ya. Jadi motor stepper itu bisa bergerak 1,8 derajat. Lilitan di dalam motor stepper itu ada 8 ya, ada 8. Jadi ini ada dalam statornya itu ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 lilitan ya. Di dalam motor stepper. Untuk penggerak motor stepper ini kita bisa menggunakan MOSFET atau menggunakan IC ya, IC yang sangat murah meriah dan sederhana ya. Untuk motor stepper yang jenisnya sangat sederhana itu menggunakan IC ULN 2803. Nah ini kalau kita lihat ya, ini adalah motor steppernya ya, ini sebagai penggeraknya, lalu ini adalah MOSFETnya. Jadi ini untuk ya jenis motor stepper yang heavy duty, yang torsinya sangat tinggi. Tapi kalau untuk yang jenisnya sangat sederhana seperti ini ya, untuk stepper yang untuk percobaan di lab sederhana itu kita menggunakan motor stepper yang kecil saja ya, dengan penggerak satu IC yang namanya adalah ULN 2803 ya. Ini IC-nya ULN 2803 ya. Untuk menggerakkan motor stepper itu ada dua cara, yaitu dengan teknik full step, ada juga ya, yang ini teknik full step, ada juga dengan teknik half step. Gitu ya. Jadi apa sih yang disebut dengan full step? Yaitu apabila ini seperti ini ya, apabila ada dikasih energi listrik, maka ini berubah menjadi kutub utara, yang ini adalah kutub selatan ya, maka ini akan saling menarik ya. B, C, dan D boleh kita tidak dikasih energi listrik. Berikutnya kalau B ini dikasih energi listrik, maka magnet ini akan bergerak ke B ya. Jadi rotor itu akan bergerak ke B. Nih, bergerak ke B ya. Satu step pull ya. Yang lain yang C, D, A itu boleh tidak menggunakan energi listrik. Oke, sekarang C yang ditambahkan energi listrik, maka yang tadinya dari posisi B akan berubah ke posisi C ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya akan bergerak dengan cara full step ya. Ini pergerakannya 45 derajat.
Tapi sebenarnya tidak 45 derajat, tergantung daripada teach tadi ya. Tergantung dari jumlah teach. Jadi kalau jumlah teachnya adalah eh, 200 teach, maka dia pergerakannya adalah 360 dibagi 200 atau 1,8 derajat per step teach gitu ya. Ada juga motor stepper itu kita gunakan jenisnya adalah yang konfigurasinya yang menggunakan kontrol half step. Ya, half step. Jadi si motor atau si rotor ini akan berada pas di kutubnya stator, atau juga antara stator satu dengan stator yang lain ya. Seperti ini nih motor ini ya. Ada bekerja dari satu stator dengan stator yang lainnya. Ya, artinya apa? Seperti yang poin 2 ini berarti A dikasih energi listrik, B dikasih energi listrik, ya. C dan D kita lepas. Maka dia akan posisinya akan berada di tengah begini. Gitu ya. Berikutnya ini B aja ya dikasih energi listrik. Ya, berikutnya B dan C dikasih energi listrik, maka dia akan bergerak seperti ini dan seterusnya, ya. Jadi dari 1,8 derajat tadi, ya, dikasih 1,8 derajat tadi, maka motor stepper itu bisa dibagi dua menjadi 0,9 derajat tiap stepnya. Tapi kekurangannya dari lower torsi, dari half step ini adalah lower torsi ya, dia tidak bisa bergerak atau pergerakannya memiliki energi kinetik yang sangat rendah dibandingkan dengan yang jenisnya high torsi ya, jadi harus torsi. Jadi kalau kita lihat sistem kendalinya ya dengan menggunakan tabel, di mana ini adalah step 1, 2, ya ini step 1, 2, 3 dan 4. Ini step 1, 2, 3, 4. Ya, di mana titiknya adalah A, B, C, D. Di mana A yang dikasih energi listrik, maka dia akan berada di posisi ini. Ya, bila B dikasih energi listrik, maka dia akan di posisi ini. Ya, bila C dikasih energi listrik, maka akan dikasih posisi ini dan seterusnya. Dan ini ya, motor akan bergerak ke arah searah jarum jam. Namun apabila ingin bergerak berlawan arah jarum jam, bagaimana caranya? Otomatis bahwa energinya ini harus dirubah ya. Jadi kalau dari ini kalau kita lihat di garis miringnya adalah untuk arah searah jarum jam, maka untuk berlawanan arah jarum jam garis miringnya harus ke sini ya, ke bawah. Jadi ini harus ke bawah ya. Jadi konfigurasinya nanti nih satunya di sini ya kan, jadi 0 0 1 0 atau 0 1 0 0. Jadi garis satunya miring ke sini sehingga dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam seperti itu. Oke, kita akan mensimulasikan motor stepper menggunakan Proteus ya. Kita tempatkan di sini motor stepper yang jenisnya unipolar ya. Lalu kita setting tegangannya adalah 12 volt, stepnya adalah 3,6 derajat, maksimum RPM-nya adalah 100.000. Ya, ini kita konfigurasikan tetap sebagai defaultnya aja, tidak usah dirubah ya. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat unipolar ada node-nya A dan B dihubungkan dengan COM 1, node C dan D dihubungkan dengan COM 2. Antara COM 1 dan COM 2 kita hubungkan dengan tegangan 12 volt. Sebagai drivernya adalah menggunakan ULN 2803. Di dalam UL 2803 itu ada inverting, jadi dia penguat inverting. Jadi kalau di sini logiknya adalah 0, maka di sini akan menjadi logik 1. Supaya menjadi induksi atau terjadi magnetasi, maka di sini haruslah memiliki tegangan 0 volt. Ya kan, ini sudah 12 volt, ini 0 volt, maka akan jadi induksi. Ya kan? Oke, kita akan coba kita running. Kita running logik dari A ke D atau dari atas ke bawah. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat bahwa motor steppernya akan bergerak dan berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, ini ke kiri. Ya, sekarang kalau kita akan rubah motor steppernya pergerakannya dari
kiri ke kanan, atas searah jarum jam, maka logik satunya itu harus dirubah dari D ke A atau dari bawah ke atas. Kita lihat ya, seperti ini ya. Ini pergerakan menggunakan full step ya, bukan half step. Jadi Anda nanti project UAS ini menggunakan pemrograman menggunakan pemrograman full step. Oke. Untuk menjawab UAS, kita perlihatkan dulu menggunakan simulasi Proteus, ya kan? Di Proteus itu kita pasang dulu si Arduino Uno-nya, di mana ada inputan 0, 90, 100, 80, 270 adalah untuk menentukan posisi yang kita inginkan di sudut berapa. Ya, homing adalah untuk kembali ke posisi awal, di mana posisi awal itu ada berada di 0 derajat, ya kan? Lalu ada indikator lampu left, right, dan home, left, right, dan home. Ya, lalu ada port untuk dihubungkan ke pengendali ULN 2803 ke motor stepper, ya kan? Ke motor stepper. Jadi kalau ini adalah switch ya, yang akan menentukan posisi perintah ya, perintahnya posisi. Jadi kalau saya tekan 0 berarti dia harus ke 0. Kalau perintahnya di 90, 90. Kalau saya perintahnya 270, dia harus bergerak ke 270. Oke. Ya, di sini motor steppernya di 12 volt, lalu stepnya adalah 1,8. Ya. Oke. Ya, lalu kita akan running. Ya, pada saat kita tekan 0 derajat, maka dia posisinya 0. Ya, selalu di 0 karena ini posisi awal atau home-nya ada di 0. Ya. Pada saat saya tekan 90, lihat antara lampu, dia akan bergerak ke kanan. Berarti ini right, lampunya nyala, lalu ini sudutnya akan berubah ke 90. Kita lihat. Klik nyala, berubah ke 90. Ya. Sekali lagi, saya klik 180. Maka right-nya lampu LED-nya nyala, ini posisi akan berada di sudut 180. Nah, 180 ya, right-nya tadi nyala. Ya. Lalu kalau kita tekan homing, saya tekan di sini homing, maka dia akan lampu home-nya sama lampu LED-nya akan sama-sama menyala dan dia akan kembali ke posisi 0 derajat. Ya, silakan Anda buktikan untuk menjawab project UAS ya. Anda cukup melampirkan screenshot dari ini dan jawabannya berikut dengan skripnya. Oke, bagaimana menganalisa dari motor stepper tersebut ya. Jadi motor stepper itu bergerak, kalau kita lihat adalah 90 derajat 90 derajat ya. Dari 0 derajat ke 90, 90 ke 180, 180 ke 270 adalah 90 derajat. Kalau kita menggunakan motor steppernya yang jenisnya satu stepnya 1,8 derajat, maka total dari itu adalah 200 step totalnya pergerakannya. Sehingga kalau kita buat 90 derajat ya, maka 90 derajat dibagi 360 dikali 200 sama dengan 200 step ya. Jadi Anda membuat programnya tiap 50 step ya, tiap 50 step karena ini pergerakannya adalah 90 derajat 90 derajat. Apabila 0 derajat ini adalah diberikan indeks 1, 90 derajat 2, lalu 180 diberi indeks 3, 270 derajat diberi indeks 4. Sehingga nanti akan ditentukan posisi saat ini dan posisi yang akan saat ini dan posisi yang diminta itu nanti kita bisa tentukan. Kita buat register. Registernya adalah register R posisi saat ini, now, R posisi request yang diminta, dan R langkah. Misalkan sudut awalnya adalah di 0 derajat, maka indeksnya adalah 1. Ya, R posisi requestnya adalah 90 derajat.
Jadi motor akan bergerak dari 1 ke 2. Maka kalau kita kurangi 1 dikurangi 2 adalah -1. Artinya dia harus bergerak ke kanan ya. Jadi kalau -1 maka dia harus bergerak ke kanan, right. Ya, dari 0 ke 90. Coba kita lihat yang pergerakannya positif. Biasanya dari 270 derajat, indeksnya adalah 4, akan menuju ke 0 derajat yang berindeks 1 ya. Sehingga ini adalah 4 dikurangi 1 menjadi 3. Maka motor itu harus bergerak ke 3 kali ya, 1, 2, 3. Maka erlangganya adalah 3. Erlangganya adalah 3. Nah, ini adalah pergerakannya adalah ini positif ya. Pergerakannya adalah dia ke kiri L. Silakan Anda nanti pelajari lagi yang ini adalah ya. Yang ini Anda silakan pelajari lagi. Oke, kita pelajari untuk pergeseran bitnya. Nanti ada satu bit namanya R bit yang Anda harus geser dan dikeluarkan ke pot stepper motor. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa bit ini harus digeser, itu dengan perintah rotate left with carry. Ya, kalau ke kiri berarti ini dia digeser. Ya, satu dia ke kiri, ada perintah roll lagi, ada perintah roll lagi, ada perintah roll. Namun setelah itu ini sudah menjadi 000. Kalau sudah 00 ini nggak boleh terjadi ya, karena untuk pemrograman microcontroller stepper itu nggak boleh ada 00 ya. Makanya harus cepat diganti menjadi ini ya, 100 lagi, balik lagi ke setting bit semula ya. Umpama ini adalah untuk pergeseran ke kiri, nah untuk pergeseran ke kanan juga sama ya. Jadi ini ada bit awal seperti ini, digeser ke kanan ya. Ini kalau kita lihat yang biru digeser ke kanan, geser ke kanan dengan perintah rotate right with carry ya. Yang ini carry-nya, lalu digeser ke kanan ya. Sama nih, setelah ke kanan ini jadi 00 kembali. Ini nggak boleh terjadi, maka ini harus segera dikembalikan lagi ke bentuk semula ke sini ya. Itu ada perintahnya dalam script ya. Oke, dalam project UAS sistem microprocessor ini Anda cukup mengisikan nilai-nilai yang ada di dalam parameter ya kan. Seperti ini ya, parameter ini Anda isikan nilai-nilai X yang ada di sini, Anda isikan dengan angka ya. Angka ini ada bentuknya binary, ada juga dalam bentuk desimal gitu kan. Silakan Anda isikan nilai-nilai X ini. Setelah itu Anda silakan dicoba ya, termasuk juga di inisial ya, diisikan semua nilai X-nya. Ada yang bentuknya mungkin ini binary, ada juga dalam bentuk desimal. Anda silakan isikan ya kan. Ya, nanti juga di utility ada nilai ini juga harus diisikan, apakah dia bentuknya binary atau dalam bentuknya desimal ya. Yang ini nanti Anda juga isikan ya. Jadi untuk berputar 90 derajat ini perlu berapa step di sini ya, jumlah stepnya ada berapa, counternya ada berapa gitu kan. Ini sudah jelas nih disebutkan di sini untuk kisi-kisinya ya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan.